Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mau berbagi tentang pengenalan ringkas mengenai hal umum menyangkut jurnal ilmiah atau majalah ilmiah. Di jurnal ilmiah ini amat berkaitan erat dengan tugas-tugas mahasiswa ataupun dosen ataupun peneliti yang mau menulis dan mempublikasikan tulisan ilmiahnya ke khalayak ramai melalui jurnal ilmiah. Sebelum itu, saya mau berbagi tentang jurnal dan paper, istilah jurnal dan paper. Jadi ini perlu diluruskan karena kadang di sebagian komunitas peneliti atau penulis sering terbalik. Jadi jurnal adalah majalah ilmiah atau suatu media yang mempublikasikan tulisan ilmiah yang berasal dari suatu penelitian, kajian pustaka, juga ide tentang teori yang belum diuji ataupun opini terhadap suatu fenomena ilmiah yang telah melalui proses penelaahan atau review yang ketat oleh mitra bestari atau peer review atau penilai, kemudian diterbitkan oleh penerbit ilmiah yang berwibawa atau istilahnya terakreditasi. Itu pengertian jurnal. Sementara paper adalah tulisan ilmiah yang merupakan kandungan utama dari suatu jurnal ilmiah. Jadi jurnal itu adalah majalahnya, sementara isi dari majalah itu adalah paper. Jadi jangan ada lagi mahasiswa atau peneliti menyebut saya mau membuat jurnal. Jadi bukan jurnal yang mau dibuat, karena jurnal itu sudah ada. Jadi yang dibuat adalah papernya atau tulisan ilmiahnya. Jadi tulisan ilmiah itu dikirim ke jurnal yang diminati, ya. Jurnal-jurnal itu bisa dicari, apakah jurnal internasional ataupun jurnal nasional. Nah, sekarang di dalam jurnal-jurnal atau halaman jurnal ada beberapa hal yang perlu diketahui terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu tentang topik atau skop atau ruang lingkup. Ini adalah dijelaskan sebagai ruang lingkup atau bidang yang diwajibkan oleh suatu penulis untuk diterbit, bisa dikirim ke jurnal tersebut. Bidang apa tulisan yang mau dibuat yang bisa dikirim ke jurnal tersebut, itu namanya topik atau skop atau ruang lingkup. Kenapa ini perlu tahu? Karena kalau topiknya tidak sesuai, itu juga menjadi alasan bahwa paper kita, tulisan kita tidak diterima di suatu jurnal ilmiah. Jadi saya berikan contoh beberapa jurnal bagaimana melihat topiknya. Ini adalah halaman jurnal dari International Journal on Advanced Science, Engineering, Information Technology. Ini adalah jurnal yang bereputasi juga karena sudah terindeks Scopus Site Score, dan dia di dalam Skimaco Journal Ranking sudah termasuk Q2, ya, Q2. Jadi nanti ada 4 kuartil dari jurnal Q1 sampai Q4 nih termasuk Q2, itu termasuk jurnal bereputasi internasional yang dikelola oleh salah seorang dosen dari Politeknik Negeri Padang. Jadi kalau kita mau melihat skopnya, bisa dilihat dari judulnya Science, Engineering, and Information Technology. Jadi ilmu pengetahuan, teknik, dan information technology, ya. Atau kalau dibaca di sini, journal dedicated to interchange all result of high quality research in all aspect of science, engineering, and information technology. Berarti ini adalah skopnya. Bisa juga dilihat dari judul tersebut. Juga ada jurnal lain yang saya tampilkan di sini sebagai contoh, JOIF, International Journal on Informatic Visualization. Jadi jurnal ini bisa termasuk dikelola juga oleh jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang.
skopnya bisa kita cari ya. Jadi sebagai contoh di sini, ini interchange for result of, ini ada topik-topiknya, high quality research in all aspect of computer science, computer engineering, information technology, and visualization. Jadi sebagai contoh, jadi harus di bidang ini tulisan yang mau diterbitkan ke jurnal JOIF ini. Begitu juga ada jurnal lain yang saya buka di sini. Ini adalah jurnal RESTI, Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi, juga termasuk dikelola oleh jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Seorang dosennya yang mengelola. Kemudian skopnya bisa kita cari. Nah, di sini ada menu tersendiri, ruang lingkup. Ruang lingkup. Nah, jadi nanti bisa dibaca juga. Jadi mengenai bidang ilmu komputer dan teknologi. Jadi bisa kita temukan. Nah, ada juga jurnal lain, yaitu elektron jurnal ilmiah. Ini dari Teknik Elektro Politeknik Negeri Padang. Bagaimana skopnya bisa kita baca pada laman web tersebut. Nah, ini study report in area power engineering, telecommunication engineering, kemudian computer engineering, control and computer system, electronic, information technology, informatic data, software engineering, biomedical engineering. Ini kira-kira skopnya. Atau bisa juga nanti ada menu tersendiri mengenai fokus dan skop. Jadi ada beberapa versi cara mengetahui skop daripada suatu jurnal. Sekarang kita kenal juga yang lain yang perlu diketahui, yaitu tentang ISSN, yaitu International Standard Serial Number. Kenapa kita harus tahu International Standard Serial Number? Nah, nanti dia sebagai identitas ya, kalau kita lihat dari definisinya, dia identitas atau kode yang dipakai secara internasional untuk terbitan berkala yang diberikan oleh International Serial Data System atau ISDS yang berkedudukan di Paris. Jadi setiap jurnal dia akan memiliki serial number standar yang diberikan untuk jurnal tersebut, unik ya. Jadi identitas dari suatu jurnal. Jadi kalau kita cek di jurnal-jurnal yang ada, ini ada tulisan sini ISSN-nya apa gitu kan, nomornya ya ISSN. Nah, jadi ini elektronik, jadi terbitan elektronik ya. Ini kalau ini adalah non elektronik atau bisa dalam bentuk hard. Ya. Ini contoh mendapatkan ISSN. Kenapa ini perlu diketahui? Kalau kita ingin mengetahui suatu jurnal itu apakah terindeks Sinta atau Scopus, nah, maka yang dientrikan adalah ISSN-nya. Jadi pada halaman Scopus atau Sinta atau standar lainnya, yang menjadi identitas suatu jurnal adalah ISSN-nya atau nama jurnalnya. Jadi diketik nama jurnal atau ISSN. Jadi lebih singkat biasanya ISSN. Karena kalau nama jurnal, kalau lupa atau terbalik satu huruf, dia tidak dikenal. Ya. Atau lebih satu huruf, misalnya jurnal ini O-nya jadi 2, dia tidak akan dikenali ya, di dalam pencarian. Di Scopus atau di Google Scholar ataupun di Sinta sebagai lembaga atau website yang mengelola jurnal-jurnal ilmiah. Itu menyangkut ISSN. Kemudian di dalam halaman jurnal juga ada, perlu diketahui apa staff editorialnya. Ada jabatan-jabatan di sini, ketua editor atau editor in chief. Kemudian ada juga editor bagian atau associate editor, bertanggung jawab, ada tanggung jawab di sini. Dia di bidang ini penyuntingan substansi, gaya dan format. Kemudian ada lagi dewan editor atau editorial board. Itu biasanya berupa pakar pada bidangnya. Nanti tugasnya mereview atau menilai
artikel-artikel itu secara isinya apakah layak terima atau tidak. Kemudian ada lagi jabatan lain, editor teknis atau asisten editor, itu bertanggung jawab di bidang bahasa dan editor layout. Kemudian tim IT-nya juga ada di jabatan lain. Jadi umumnya mereka ada di dalam satu jurnal penanggung jawabnya. Jadi ini perlu juga diketahui siapa-siapa personalnya nanti berkaitan dengan kita mau bertanya atau ingin mengetahui paper yang dikirim, mau diskusi, maka bisa menghubungi staf-staf atau personal yang ada di sini sesuai dengan masalah yang kita hadapi. Apakah menyangkut paper atau proses reviewnya, nanti akan ada nama-namanya. Sebagai contoh, pada jurnal yang sudah saya tunjukkan sebelumnya, nanti ada editorial board, ya. Berarti ini timnya, ada penanggung jawabnya, ada atau editor in chief, associate editor, kemudian ada editor. Ya, di sini tidak ada tim IT dan juga editor teknis. Jadi ini bergantung kepada kebutuhan masing-masing jurnal. Jadi kadang ada 3 posisi saja dan beberapa versi yang lain dari jurnal-jurnal yang berbeda. Jadi itu maksud dari tim editor, ya, atau editorial team. Kemudian perlu juga diketahui arsip atau daftar isi dari jurnal tersebut, karena kita ingin mengetahui tahun terbit dari paper tersebut, volume terbitnya, dan juga nomor edisinya. Itu ada pada arsip. Nanti pada setiap nomor juga akan bisa diketahui papernya. Paper tersebut bisa di-download langsung kalau jurnalnya yang free atau open. Kalau untuk yang berbayar, maka harus mendaftar atau registrasi dulu supaya bisa membuka paper atau mendownload papernya. Jadi arsip itu sebagai contoh, ini jurnal yang pertama kita buka tadi, ini ada archives, ya. Nah, di bahasa Inggris. Nah, nanti nampak tahun-tahunnya. Jadi tahun 2020, 2019, 2018 dan seterusnya. Setiap tahun dia ada memiliki nomor berbeda. So, ini tahun 2020 ada 6 nomor atau 6 edisi. Tahun 2019 juga ada 6 nomor atau 6 edisi. Jadi volumenya setiap tahun tuh, nih sebagai contoh menamakan tahun 2019 sebagai volume 9. Tahun 2020 sebagai volume 10. Misalnya kalau kita buka salah satu nomor, misalnya ini nomor 5, volume 10 tahun 2020, maka bisa dilihat detailnya, ya. Nah, isinya berarti paper-paper yang ada. Jadi ini judulnya, ini pengarangnya, ini judul yang kedua, dan pengarangnya, dan seterusnya. Dan sini full text, jadi artinya bisa dibuka full, ya, artinya open, bisa di-download full seluruh papernya. Dan paper itu memiliki DOI. DOI itu Digital Object Identifier. Jadi ada kode khusus untuk setiap paper untuk mengenalinya dengan paper yang lain, membedakan dengan ini paper yang lain. Misalnya kita buka ini judul yang pertama, ini dia lebih detail lagi. Ada judul, ada abstraknya juga, ada keyword. Nah, nanti ini bisa di-download. Maka bisa dibaca, ya. Jadi itu arsip, ya, arsip atau isi dari paper, dari jurnal yang berupa paper. Bagaimana mencari isi dari jurnal dan mencari papernya dari halaman suatu jurnal. Di sini juga jurnal Jowish juga nanti akan ada arsip. Nah, ini ada arsip. Kemudian jurnal Resti juga ada pasti arsip, karena dia berbahasa Indonesia berarti dia menunya arsip. Kemudian kalau jurnal elektron juga ada arsip di sini. Ini bagaimana mendapatkan paper, yaitu dengan cara masuk kepada menu arsip.
Kita lanjutkan ke panduan bagi penulis atau author guideline, atau bisa juga dinyatakan sebagai guide for author. Jadi ini penting bagi penulis sebelum mengirim paper ke suatu jurnal. Harus dibaca dulu panduan penulisnya. Karena kalau tidak sesuai dengan aturan pada panduan, itu juga akan menjadi sebab suatu paper ditolak. Nah, jadi di sini ada panduan bagi penulis bagaimana menyiapkan tulisan. Jadi ada template-nya, template atau syarat-syarat ukuran huruf, kemudian jenis hurufnya apa, spasi dan sebagainya. Cara membuat tabel, apa subbab-subbabnya dan seterusnya, daftar pusaka nanti kita bisa lihat. Kemudian proses review juga ada, bagaimana mekanismenya dijelaskan. Mungkin dia beberapa bulan atau ada jangka waktu tertentu, ada informasi ke penulis dan sebagainya. Jadi ada proses review. Kemudian mekanisme publikasi, cara publikasi, bagaimana cara sebelum dipublikasi, berarti nanti ada pemberitahuan dulu dan sebagainya. Kemudian kebijakan mengenai similaritas juga biasanya ada dijelaskan pada tulis suatu jurnal, berapa persen similaritas yang dibolehkan. Kalau lebih dari itu maka itu juga menjadi alasan ditolak. Ya. Kemudian juga ada biaya untuk publikasi, ya, itu juga diinformasikan pada panduan untuk penulis. Sebagai contoh, di sini kalau dia jurnal elektron, author guideline. Nah, ini author guideline. Ini itu informasinya. Ini nanti bisa di-download papernya atau bentuk panduan lebih rincinya. Kemudian formatnya, judul dan sebagainya, itu untuk contoh ini. Kemudian di jurnal internasional yang tadi kita buka itu Ijazah. Nah, juga ada author guideline sebagai contoh, ini guide for author karena berbahasa Inggris. Kita cek di sini. Jadi informasi yang ada, author should prepare manuscript using Ijazah template. Jadi menggunakan template dari Ijazah. Template-nya bagaimana? Saya sudah cek di sini. Nah, ini ada template. Jadi ini di-download ya, di-download. Saya sudah buka, disimpan. Nah, ini contoh yang sudah dibuka. Ini template dari suatu jurnal tersebut. Nah, nanti ada untuk judul di sini, penulis dan seterusnya, abstrak. Jadi judul ada ukurannya 18, kemudian penulis ukurannya 12 dan seterusnya. Nanti ada penjelasan khusus mengenai template ini. Berikutnya yang ada pada panduan untuk penulis yang berkaitan dengan similarity, saya juga ada temukan tadi di sini yang nomor 8. Must have similarity less than 15%. Jadi kurang dari 15% similarity-nya. Jadi untuk hal ini harus dicek dulu similarity tersebut, kesamaan isi tidak boleh mencapai 15% atau lebih karena dia kecil dari 15%. Jadi untuk mengatasinya berarti hindari copy paste atau menyalin total suatu tulisan dari sumber lain. Dia akan dideteksi dengan mudah oleh aplikasi Turnitin ya, atau aplikasi lainnya untuk mendeteksi kesamaan isi dari suatu tulisan. Dan juga ada biaya-biaya ini dalam dolar. Nah, ini nanti bisa dibaca lebih lanjut. Kemudian paper submission itu perlu juga diketahui dalam suatu jurnal bagaimana cara-cara mengirim paper. Biasanya dikirim ke link tertentu atau kalau tidak ada link dikirim ke email dari editorialnya atau alamat email yang diberikan. Jadi sebagai contoh seperti yang tadi
ada link yang diberikan. Author should prepare kan, dan submit through. Submit itu pengirimannya, online submission link. Jadi ada link. Kemudian link itu ada biasanya harus login dulu. Jadi untuk login berarti harus registrasi dulu. Jadi artinya sistem pengirimannya atau submissionnya secara online harus login atau registrasi dulu sebelumnya. Kalau belum registrasi belum bisa login, jadi ikuti panduan tersebut. Setelah itu yang perlu diketahui lagi berkaitan dengan jurnal ilmiah, status dari paper ya. Status dari paper ini ada 6 status. Status yang pertama itu adalah manuskrip. Jadi papernya masih berupa manuskrip, itu maksudnya masih berupa draft atau konsep awal. Jadi maksudnya adalah naskah asli dari tulisan sebelum disubmit atau sebelum dikirim ke suatu jurnal. Status yang kedua itu submit, ya, artinya manuskrip tadi sudah dikirim ke jurnal. Itu berarti jika ada yang bertanya bagaimana status papernya, submit Pak, ya Bu, ya berarti sudah dikirim. Kemudian setelah submit ada lagi status berikutnya adalah with editor, berarti dia sudah berada pada editor atau bisa juga dalam proses review namanya. Di dalam satu jurnal bisa dilihat status kita, kadang-kadang tertulis di sana with editor atau tertulis review. Artinya ini masih papernya dalam proses. Apakah dalam proses mencek format atau isinya. Status berikutnya setelah review, setelah nomor 3, diterima atau accepted. Jadi ini kalau sudah accepted, berarti papernya disetujui untuk dipublikasikan oleh jurnal tersebut. Ini yang status yang ideal. Status yang berikutnya diterima with revision, accepted with revision. Jadi artinya tidak langsung diterima dengan syarat. Jadi harus ada perbaikan yang disarankan. Perbaikan yang disarankan ada kemungkinan perbaikan kecil atau minor revision atau perbaikan banyak, major revision. Terakhir, status dari paper adalah rejected atau ditolak. Jadi tidak diterima untuk diterbitkan, bisa saja skopnya tidak sesuai atau formatnya banyak yang salah. Nah, kemudian bisa juga skop betul, format betul, tapi isi yang utama juga isi juga mungkin sudah ada yang orang membuat atau mungkin similaritasnya tinggi, banyak copy paste atau idenya tidak ada kontribusi, ya, artinya tidak asli dan sebagainya. Itu status paper kira-kira yang menyebabkan paper tersebut ditolak. Jadi saya kira itu cukup untuk menjadi gambaran bagi para penulis mengenai gambaran yang ada atau hal-hal yang umum ada pada suatu halaman jurnal ilmiah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua atau para penulis untuk menyiapkan paper pada suatu jurnal ilmiah.